Nah, persiapannya sebenarnya bukan lebih ke persiapan kita manggung, tapi persiapan kita karena kita menjadi kurator di Lilipad area. Jadi kita ada band dan kita juga ngundang DJ dari berbagai macam negara. Jadi ada yang dari Jepang, ada yang dari Kuba, cuman dia udah tinggal di Berlin, ada yang dari mostly dari Eropa lah rata-rata. Ada yang dari Korea juga. Ada yang dari Korea juga. Halo Tribuners, kali ini saya Via lagi barengan sama band yang udah malang melintang di industri musik Indonesia nih kayak lebih dari 20 tahun nih Tribuners. Ada John and Rio dari White Shoes and Couples Company. Yeay, terima kasih kesempatannya. Siang ini kita ngobrol-ngobrol nih barengan sama John and Rio. 2 dari 6. Apa kabar siang ini? Baik. Oke. 22 tahun. Ya, segituan. Berkelana di industri musik Indonesia. Panggungnya mungkin udah ribuan kali ya. Mungkin kita nggak hitung ya. Terus mengalami juga perubahan gaya nonton para penonton dari dulu ke sekarang. Ini sesuai sama cita-cita kalian berdua nggak sih? Atau kayaknya melebihi dari ekspektasi sebelumnya? Emang pada awalnya kita nggak pernah ngasih ekspektasi yang bagaimana ya. Emang ngeband ini kita mulai dari pas kita kuliah, emang tempat main kita aja gitu. Dan kalau emang ini bisa sustain sepanjang ini, kita juga nggak nyangka. Yang pastinya kita masih senang melakukannya, masih happy untuk begini sama anak-anak ini gitu, sama gitu ya. Jadi kalau dibilang sesuai ekspektasi ya nggak tahu juga ya, tapi memang kalau kita masih bertahan sampai sekarang berarti kan ya menyenangkan ya. Oke, nah kalau misalnya gue sempat dengar beberapa musisi ngomong kayak sekarang nih musiknya nih udah bukan bagian dari hobi gue, dari suka gue, tapi jadi pekerjaan gue yang membuat gue kayaknya butuh waktu untuk istirahat dulu atau apa dulu. Nah biasa suka jadi alasan ya Mas Rio. Nah itu lo sendiri gimana tuh Mas? Enggak, emang sebenarnya musik ini buat gue personal, ini tempat main, tetap menjadi tempat main. Dia kalau emang ada bonus-bonus yang datang atau impact yang datang setelahnya, ya itu kita anggap bonus aja ya gitu. Cuman ya tempat kita main, tempat kita eksplorasi, tempat kita bercanda-bercanda gitu. Jadi ya selalu menyenangkan, nggak pernah bosen gitu. Kecuali kalau lo menjadikan band ini tumpuan dan dibebani dengan macam-macam, ya mungkin itu. Sampai saat ini pun lo menjauhkan itu semua ya, pikiran kalian ini beban. Kalau apa tetap lo pengennya main-main aja nih di sini. Iya. Tapi kalau misalnya gue kan emang gue kuliahnya musik, jadi gue berharap profesi gue sebagai musisi gitu kan. Ya. Cuma memang sampai di sekarang ini ya profesi gue ada juga yang lain selain musik. Jadi ya udah, memang perlu hobi-hobi yang lain yang menghasilkan gitu. Apa ya, supaya lebih refreshing ya. Oke, jadi Mas Joni satu di antara sekian banyak orang yang sesuai pekerjaannya sama jurusan kuliahnya. Karena sekarang banyak yang nyebrang. Iya, benar. Oke, nah tadi kita karena ngomongin udah tampil di ribuan panggung. Panggung terdekat adalah Joyland 2024. Akhir tahun ini. Hari pertama White Shoes manggung. Betul, hari pertama. Hari pertama, hari Jumat nih, nanti ada yang lari-lari sambil dengerin White Shoes kali nanti pas lagi di GBK ya. Ini persiapannya gimana? Nah, persiapannya sebenarnya bukan lebih ke persiapan kita manggung, tapi persiapan kita karena kita menjadi kurator di Lilipad area. Jadi kita lebih persiapan untuk misalnya booking musisi, jadwal tampil musisi yang di Lilipad, terus artistik, persiapannya lebih ke situ. Wah, itu konsep baru kah yang ditampilkan di tahun ini atau seperti apa? Enggak, jadi sebenarnya Joyland itu untuk di area Lilipad emang sering berkolaborasi dengan baik itu kolektif ataupun personal ya dari tahun ke tahun. Nah, tahun ini dia ngajak White Shoes untuk menjadi kurator di area Lilipad. Oke, dan yang akan ditampilkan adalah konsepnya nanti? Sebenarnya ini agak di mix. Jadi kita ada band dan kita juga ngundang DJ dari berbagai macam negara. Gitu. Negara? Iya. Jadi ada yang dari Jepang, ada yang dari Kuba, cuman dia udah tinggal di Berlin, ada yang dari mostly dari Eropa lah rata-rata. Ada yang dari Korea juga. Ada yang dari Korea juga. Gitu. Oke, kenapa kepikiran seperti itu?
Kenapa pikiran seperti itu? Karena kita dikasih kesempatan seluas-luasnya buat oleh eksplorasi Joyland. ya. Dan memang Lilipat itu kan memang panggung yang sangat berkarakter ya di Joyland ya. Dia memang menyajikan musik-musik yang lebih apa ya? Lebih tidak pada umumnya ya. Seperti itu. Jadi Side stream mungkin. Side stream. Jadi memang kadang dia banyak ada musisi-musisi Asia Tenggara di situ. Jadi memang kita mencoba mengikuti itu dan menambahkan aja gitu dengan referensi kita. Oke, berarti kan kalian yang ngatur list guest DJ-nya lah kalau tadi udah dibocorin. Kalian juga kan berkolaborasi sama DJ-nya atau ngasih space ke mereka? Ngasih space aja. Kita justru sebenarnya kita pengen antara DJ itu dan mungkin dengan yang lainnya, dengan bandnya juga mereka saling ketemu dan bisa bernetworking gitu. Itu yang kita cuma memfasilitasi mereka untuk bertemu dengan audiens baru, dengan jaringan baru, gitu aja sih. Jadi harapannya mungkin DJ dan sekaligus yang kita undang adalah DJ dan promotor juga di tempat mereka bisa melihat band-band Indonesia di sini, mungkin ada yang bisa diajak untuk ke tempat mereka gitu. Oke, nice banget karena kayak ngasih relasi kan ke mereka yang kalian bawa gitu. Oke, karena ini kayaknya udah tahunan juga White Shoes and Couples Company manggung di Joyland. Boleh kali ya gue tanya, ini tahun keberapa yang paling wah kayaknya keinget banget atau kayak kenapa 2020 pandemi jadinya nggak ada Joyland deh waktu itu? Ini tahun keberapa ya? Gimana? Yang paling keinget? Paling keinget. Mungkin yang setelah pandemi ya. 2022. Yang di Bali ya? Di Bali, karena festival waktu itu di Jakarta nggak dapet izin. Jadi di Bali boleh, dan itu festival pertama setelah pandemi ya. Dan itu penontonnya juga banyak juga yang dari Jakarta. Dan itu apa ya, banyak kerinduan terhadap acara lah. Kayak temu kangen atau gimana gitu. Lo sendiri gimana tuh ngerasain waktu manggung setelah lama pandemi? Vibes-nya beda nggak sih? Deg-degan lagi nggak sih atau seperti apa? Excited sih, excited. Karena kita tahu di Joyland itu manggung selalu menyenangkan ya. Apalagi nih setelah pandemi gitu. Terus sebelum manggung kita udah banyak ketemu teman-teman kita yang udah lama nggak ketemu gitu. Ya excited aja. Jadi selama 3 hari itu kita happy banget. Ya, kan dulu kan pas lagi pandemi seakan-akan semuanya suram gitu. Jadi begitu ada festival di setelah pandemi jadi kayak semacam membuka lagi harapan-harapan. Arena main gue kebuka lagi nih kalau ya. Oke. Tapi BTW pernah nggak sih White Shoes tuh ngerasain kayak misalnya ternyata yang manggung sebelum lo atau sesudah lo tuh vibes-nya beda dari White Shoes musik genrenya, sehingga dari lo sendiri pas manggung dapet pressure kayak penontonnya jadi nggak ke gue nih arahnya atau seperti apa? Enggak. Justru lebih baik bervariasi ya. Jadi sekalian kenalin ya? Iya, karena emang festival harusnya begitu ya. Setiap band membawa auranya dan vibes-nya masing-masing gitu ya. Sama seperti DJ kadang-kadang dia membawa membawa lu ke tempat-tempat yang lu nggak pernah tahu ya kayak gitu kan mestinya justru gitu. Jadi nggak pernah ada pressure gitu, kita malah senang sih. Jadi kalau misalnya mungkin kalau ada yang ini bukan penonton yang nggak suka ya nanti kan dia bisa ke belakang ganti sama yang ke depan kayak gitu aja. Oke. Nah tadi di depan gue udah ngobrolin soal nih perubahan gaya nonton. Mungkin lo semua juga nyadarin banget ya dari atas panggung, apalagi ngelihat semuanya nih penonton. Mungkin kalau dulu masih pensi awal-awal 2000-an kayak semua HP belum diangkat ya. Sekarang kayak semua pengen ke capture lo semua. Lo sendiri gimana sih ngelihat budaya nonton sekarang? Ya sebenarnya kita nggak bisa nyalahin mereka ya, karena itu emang udah ekspresi yang mereka tunjukkan seperti itu gitu. Itu pilihan masing-masing ya. Cuman kita masih sering melakukan gigs yang intimate. Itu yang sebenarnya lebih berasa vibes-nya di kita gitu. Jadi masalah ekspresi orang kita nggak bisa kita interfere sih sebenarnya gitu, nggak bisa ikut campur gitu. Ya udah mau gimana gitu, kita embrace aja gitu. Jadi dengan mereka hadir di acara kita aja kita udah senang. Kalau mau mendokumentasikan ya bebas, kalau mau menikmati aja bebas. Mau ngobrol ya monggo. ya gitu. Karena itu kayak apalagi kalau festival ya, lu main di sebelah sana ada yang main, di sana ada stand up, ada bazar.
banyak distraksinya, ya itu udah pilihan masing-masing aja gitu, nggak bisa dipaksain semua. Karena bukan sekolah, jadi guru berbicara mau Ide. mau ngobrol, mau menikmati, mau tiduran, ya, udah hadir aja udah seneng. Gitu. Apalagi kalau festival gaya nontonnya tuh seru-seru gitu, para penontonnya baju-bajunya. Sambil makan udah bebas. Oke, makanya juga kalian bikin ini ya, apa Intim White Shoes acara. Oh ya, intimate games itu ya, tour itu ya. Ya karena kalau intimate kita kayak pengennya lebih santai ya. Misalnya kalau di panggung besar itu lu kan berjarak sama penontonnya. Ada barikade, ada security, sound besar gitu. Nah kalau di gigs kecil orang lebih rapet. Di depan muka lu nih ada muka orang nonton. Kita bisa dengar suara mereka. Tapi sometimes butuh ya yang kayak aduh lo nggak denger pendengar lo tuh nyanyiin lagu lo dengan dekat tuh kayak jadi energi sendiri buat kalian. Iya gitu. Karena kita nggak enak juga ya terlalu eksklusif ya sebenarnya. Nggak enak gitu. Kayak terlalu berjarak. Padahal sebenarnya kita ya abis setelah manggung kita bisa ngobrol, kita bisa ada misalnya ada DJ kita bisa bareng mau makan minum santai aja gitu, itu tuh lebih enak gitu. Oke. Sip. Oke, dan selanjutnya kalau ngomongin White Shoes and the Couples Company pasti udah paling depannya White Shoes. Sekarang lagi nggak pakai nih Tribuners, biasanya aksi panggungnya nih pakai White Shoes. Ini maaf banget nih, emang koleksinya udah sebanyak itu? Sepatu putihnya atau seperti apa? Sepatu putih, iya kalau buat manggung lumayan banyak. Buat manggung lumayan, yang buat harian lebih banyak lagi. Gitu. Tapi ya nggak putih. Gitu. Emang udah jadi soul sendiri ya White Shoes-nya? Iya, karena sepanjang perjalanan ini kita banyak kolaborasi dan kerjasama sama brand-brand sepatu itu ya. Jadi ya itu sisi menyenangkannya ya gitu. Kita punya sepatu manggungnya spesial buat kita gitu, yang nyaman sesuai mau kita. Ngaturnya juga lebih enak kali ya, tim ininya, tim di baliknya putih. Iya. Lalu sendiri gimana Mas John? Ya kalau untuk pemilihan warna putih juga untuk secara visual juga lebih enak. Gitu. Oke, kalau nggak White Shoes and the Couples Company namanya, dulu tuh kepikirannya apa? Nggak kepikiran, nggak tahu, nggak ada. Nggak tahu. Jadi benar-benar langsung srek, udah White Shoes and the Couples Company akhirnya namanya. Iya kayak gitu. Nggak ada pilihan nama lain? Nggak ada. Ya udah gitu aja, karena juga Nothing Tulus waktu itu maksudnya secara sebagai band kampus ya. Jadi ya apa sih ekspektasinya gitu? Nggak ada. Mau jadi apa sih nggak ada. Jadi nama juga ya udah sih kayak aja Nothing Tulus semuanya, cuma buat senang-senang gitu, yang menurut kita cocok, menurut kita menyenangkan. Ya udah nggak ada tendensi lain gitu. Oh gitu, mantep banget berarti ya dari soal nama. Karena kadang kan kita suka punya pilihan nama ya, kayak kasih nama ke anak aja ada beberapa pilihan. Iya. Tapi ternyata set langsung mantep White Shoes and the Couples Company. Iya, karena emang kita nggak ngeset bakal sepanjang ini dan sejauh ini. Ya gitu pada awalnya ya. Oke. Short term. Iya. Oke. Nah, kalau misalnya ngomongin kemajuan saat ini juga, perubahan gaya nonton, kemajuan teknologi juga, kalian juga membawa DJ, nanti di Joyland kalian sendiri memaknai kemajuan teknologi saat ini dengan kalian manggung, membuat musik, seperti apa Mas? Tentu teknologi bukan hal yang harus dihindari ya, justru harus ditemenin gitu, karena banyak sekali manfaat-manfaat yang bisa kita ambil dari situ gitu ya. Zaman dulu banyak keterbatasan dalam rekaman gitu, dalam produksi musik segala macam. Sekarang lu udah dipermudah gitu. Cuman jangan sampai itu akhirnya apa ya, meninggalkan esensi dari bermusiknya itu sih sebenarnya. Tetap yang namanya energi, vibes, terus apa ya, happiness itu kan esensi dari musiknya ya, gitu. Itu jangan sampai hilang sih gara-gara teknologi itu. Kalau maksudnya kayak ngeband online, ya ngeband bisa, online bisa, cuma kan happinessnya nggak ada. Karena lu nggak ada vibe antar kita. Kurang gitu. ya kalau nggak ada vibes itu ya. Ya itu ya kayak gitu kan nggak bisa digantiin kayak gitu. Teknologi juga membantu kita ya, secara teknis misalnya.
sistem tata suara yang bagus Iya. dan visual, bisa proyektor kayak gitu, LED gitu, dan lighting yang bagus itu kan juga mendukung. Iya. Oke, ya kalau sekarang tuh yang sering jadi pembicaraan tuh kita penonton tuh suka kepo kan, sama kalau sekarang tuh musisi pakai yang ada di earphone Ear monitor, untuk ear monitor. Betul. Kalian sendiri nih dari posisi membantu nggak sih untuk posisi kalian sebagai drummer dan gitaris? Kalau gue karena kebutuhan teknis ya, maksudnya karena gue main gitar akustik yang secara audionya akan tipis sekali karena bertanding dengan gitar elektrik, drum, bass, keyboard itu buat gue kurang, jadi gue butuh bantuan ini. Tapi sebenarnya lebih enak nggak pakai karena lu langsung lebih bisa merasakan semuanya secara real. Kalau ini kan lu kedap tapi terus suaranya dibuat. Iya kan, disuplai kan? Sorry ya, gue kan nggak tahu nih mas. Iya. Itu pas itu nyampe di kuping lo, suara bagian part musik lo paling kenceng atau? Iya, gitar gue paling kenceng. Gitar gue settingannya paling gitu. kenceng. Yang lain tuh disuplai. Lu mau seberapa besar, mau vokalnya berapa besar, drum berapa besar, itu kan disuplai kan. Sedangkan kalau nggak pakai kan semuanya natural. Disuplainya sama yang udah. Dan vibes penonton itu kan nggak ada di sini sebenarnya. Bisa disuplai juga gitu, cuman ya feel-nya lebih enak langsung sebenarnya. Oke. Gitu. Cuman karena kebutuhan teknis nih. Iya, makanya orang kalau kita lihat musik kan suka, wih. Iya. Bukan karena keren. Kalau misalnya pakai in-ear tuh rasanya kayak lagi rekaman, bukan lagi manggung. Iya. Karena cuma mendengar instrumen, nggak dengar suara angin, suara pakai petasan, suara penonton gitu, nggak dengar. Sama ada ini ya metronomnya gitu, kayak ngasih tahu masuk sekarang gitu, beneran nggak sih ada di Oh, kuping itu gitu? kalau buat yang pakai sequencer. Oh, kalau kalian nggak? Nah, kita enggak. Gitu. Jadi masih belum perlu semuanya, cuma untuk beberapa instrumen aja yang pakai. Oh Ya. gitu. Ya. Nah lo sendiri gimana? Lo yang tipe full pakai atau lepas juga kayak udahlah? Nggak usah, nggak pakai. Oh gitu. Iya. Itu juga cukup menjadi pembicaraan, kayak kita tuh kepo. Kalian tuh dengerin apa sih gitu? Iya. Kadang-kadang orang perlu mendengar detail supaya musiknya lebih rapi, lebih gitu ya, mainnya lebih benar. Kalau buat yang dengar, kalau pengen tahu itu macam-macam. Ada yang dengerin metronom doang, ada yang malah ada yang dengerin aba-aba dari pemimpin bandnya. Oke, habis ini masuk keyboard ya. Oke, tahan dulu vokal. Kita masih ini. Nah, itu biasanya gitu ada. Ya. Musik directornya suka punya mic sendiri, ngomong sendiri tapi nggak keluar di penonton. Nah, itu ngomongnya ke yang pakai in-ear. Nah gitu Tribuners. Jadi tergantung kebutuhan sebenarnya. Kebutuhan. Iya. Oke. Itu kan salah satu dari kemajuan zaman yang kalian nikmati Iya, sekali. iya. Karena kalau kayak gue baca itu juga berhubungan juga sama nanti hubungannya. Kalau pakai sequencer ya nanti hubungannya ke lampu dan sebagainya macamnya. Betul. Kadang-kadang ada sequencer yang emang udah connect ke konsol lighting. Jadi begitu dark itu lampunya bagaimana? Ideal. Ya itu sebenarnya untuk meningkatkan experience penonton ketika nonton dulu kan, gitu kan. Wah, kejutan-kejutan itu. Iya. Pas meong-meong kan teong. Kayak gitu. Bisa kayak gitu. Iya. Oke. Tapi kalian belum ya kalau sequencer gitu-gitu masih belum kepikiran atau kayak ya udahlah kita mau yang sekarang aja lah. Kita belum mau seribet itu karena lebih susah. Bawa orangnya juga lebih banyak nanti ya? Iya, dan peralatannya juga harus lebih banyak gitu. Oke. Seru sekali mengetahui dunia di belakang panggung itu. Tapi itu kembali ke pilihan bandnya ya. Iya. Sampai mau yang dicapai itu apa sebenarnya? Tuh, soalnya kalau aransemen musik kita intronya tuh kadang bisa panjang bisa pendek. Jadi kalau udah pakai sequencer harus sesuai, kayak udah main sama rekaman yang gitu. Kayak kita ngikutin rekamannya gitu. Jadi lebih leluasa kalau tanpa sequencer. Jadi kita bisa mau mainin dipanjangin, jadinya ya. Depannya dipanjangin dulu deh karena yang gitarisnya belum siap. Jadi drumnya main dulu gitu. Kalau sequencer tuh Udah pater gitu. fix, Ya. pater. Udah kayak nyetel lagu, dia nggak bisa tengah-tengah stop atau Iya. Oh gitu, tapi kalian pernah nih nyoba kayak nggak jadi deh. Enggak pernah. Oh, sama sekali nggak coba. Karena kita tahu Iya. teknis menggunakan itu ya, gitu ya. Jadi kok kadang-kadang kan di tengah lagu panjangin deh bagian flute-nya nih biar Sari masih ngomong dulu perkenalan. Ya improvisasi gitu-gitunya jadi nggak bisa nyantai. Iya, gitu. kadang kan suka musisi nambah ref ya. Kalau kayak crowd-nya seru, nambah ref lagi deh. Kalau pakai sequencer itu nggak bisa. Nggak bisa. Tapi musiknya bisa jadi lebih kaya karena banyak instrumen tambahan di sequencer itu, gitu kan. Lu ada suara
suara trompet, dan nggak ada pemain trompetnya, Yes. gitu kan? Ada lebih ngirit. Jadi nggak usah bawa tim yang terlalu banyak. Bawa orkestra misalnya, nanti munculnya dia gitu. Jadi nggak usah pakai orkestra. Oh gitu, tapi kan musik kalian juga udah rame ya, jadi cukup lah ya. Cukup. Tergantung kebutuhan aja ya. Tergantung kebutuhan. Gitu tuh ternyata. Oke. 20 tahun mempertahankan musik yang terus sama, gaya manggung yang terus sama. Kalian akan apalagi nih project terbarunya? Apakah ada gebrakan lagi yang akan diberikan kepada para penikmat White Shoes? Apa ya namanya? Nggak ada sih. Oh, nggak ada ya? Ada sih. Ya. Coba kita masih promo aja kemarin rilis vinyl Rockstar Collection, jadi kita tour ke beberapa kota gitu aja, sama sambil masih promo juga yang album 2020 gitu. Iya. Ya itu enaknya White Shoes nyantai aja, jadi kita emang nggak ada target yang bagaimana lah gitu. Tapi sebenarnya kita mimpi punya ya. Apa tuh? Misalnya kita harus rekaman lagi, Ay. kita harus gini lagi. Cuman ya ntar aja diwujudin pelan-pelan. Iya, gitu. Kayak sambil pelan-pelan kita pengen bikin album yang kayak gini gitu. Iya. Oke, tapi dari kalian kan kayak sama-sama nih bilangnya pelan-pelan, tapi ada nggak sih di member kalian, anggota kalian yang kayaknya nge-push banget nih buat ayolah kita target ini yuk. Iya pasti ada, cuman masih tolerable lah. Dia itu kata telat juga. Gitu. Karena untuk bikin album ya, kalau itu jangka waktunya terlalu lama, kadang-kadang feel-nya udah beda ya. Gitu, karena album itu mestinya lebih merefleksikan apa yang lo rasakan pada saat lo bikin sebenarnya gitu kan. Apalagi kalau misalnya produksinya udah dari 2 tahun lalu terus baru di launch sekarang gitu iya, kan. Makanya buat rame kayak gitu-gitu ya. Apalagi musik kan kadang-kadang terlalu real untuk feel gitu. Iya banget lagi. Gitu, iya. Oke deh kalau gitu, John and Ria terima kasih ngobrol-ngobrolnya. Boleh kali ya di-invite nih Tribuners supaya nonton kalian hari pertama ya di Joyland 2024. Silakan. Halo Tribuners, kami White Shoes and the Couples Company. Saksikan kami di Joyland hari Jumat jam 18.30. Tapi jangan lupa juga mampir di panggung-panggung lainnya gitu. Di Joyland ada untuk yang White Peacock untuk area anak-anak kecil, terus habis ada panggung besar, dan di Lipet kita akan mengkurasi band-band dan DJ yang kami pilih khusus untuk di Joyland. Oke, jadi ini manggungnya White Shoes. Kalau misalnya Tribuners mau nonton 18.30 buat lo yang kayak aduh pulang kantor masih kekejar lah ke Senayan ya. Yang udah capek dengan musik bisa dengerin stand up. Ada banyak pilihannya 22 sampai 24 November di area GBK Baseball Stadium Senayan. Kalau gitu saya, mau ditambahin lagi? Enaknya sih ya, kalau Jumatnya di Senayan aja. Oh kalau yang WFH sih bisa work from anywhere, bisa sambil ketik di situ ya. Nanti dulu pagi. Idem. Soal Jumat, Senayan, udah nggak usah balik. Oke kalau gitu kita ketemuan ya nanti di Senayan. Jangan lupa juga untuk menyaksikan berita terupdate lainnya hanya di YouTube Tribun News. Saya Via, pamit undur diri, bye. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.